Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan kembali pada presentasi kloter kedua. Balik lagi ke kelompok 1. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Profesor Dr. Zainal Rafli MPD dan juga Ustazah Putri Zulharbi MPD yang telah senantiasa membimbing kami hingga saat ini dalam mata kuliah sosial linguistik. Kami dari kelompok 1, di antaranya saya sendiri Heru Setiawan, ada Nabila Rashidah, ada Devara Zahra, dan juga Risa, akan membawakan presentasi tentang alih kode, campur kode, dan interferensi. Mari kita simak sama-sama presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memulai penjelasan mengenai alih kode yang nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, langsung saja. Alih kode merupakan penggunaan dua bahasa atau dua dialek dalam satu ucapan atau satu wacana. Nah, itu berarti alih kode merupakan peristiwa peralihan dari satu kode ke kode lain dalam satu ucapan atau dalam satu situasi. Nah, terkait alih kode ini dapat dikaji melalui tiga pendekatan perspektif. Yang pertama itu perspektif gramatikal, yang mana perspektif ini meneliti aspek struktur alih kode yang tujuannya itu untuk melihat ada atau tidaknya kendala dalam penggunaan satu bahasa. Dan yang kedua itu ada perspektif psikolinguistik, yang mana perspektif ini berkaitan dengan aspek pengetahuan alih kode yang bertujuan untuk menggambarkan kemampuan dan praktik bahasa si penutur atau si pembicara. Dan yang ketiga itu ada perspektif sosial linguistik, yang mana perspektif ini berkaitan dengan hal-hal faktor sosial dan pragmatis yang tujuannya itu adalah untuk menentukan makna sosial dan fungsi alih kode dalam wacana. Nah, alih kode itu tidak dapat dikatakan sebagai meminjam bahasa. Mengapa? Karena meminjam bahasa hanya melibatkan adopsi unsur-unsur leksikal dari suatu bahasa ke leksikon bahasa lain, sedangkan alih kode itu tidak seperti itu. Kemudian terkait hal ini, Kalahan telah mengidentifikasi 3 kriteria untuk membedakan antara kode switching dan pinjaman bahasa, yaitu meliputi struktur, frekuensi, dan wacana fungsi. Jadi alih kode itu berbeda dengan meminjam bahasa. Lalu, alih kode itu tidak hanya terjadi dalam peralihan dua bahasa, tapi juga peralihan dua variasi bahasa yang hidup berdampingan atau disebut dengan diglosis. Nah, dalam pemaknaan ini, Trousdale pada tahun 2010 menyebut alih kode sebagaimana atau sebagai sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan situasi linguistik di mana seorang penutur akan menggunakan secara bergantian antara dua variasi atau kode dalam percakapan dengan yang lainnya yang telah familiar dengan kesamaan linguistik yang telah dikuasainya. Jadi, alih kode itu tidak hanya terjadi dalam peralihan dua bahasa, tapi juga dalam dua variasi bahasa. Lalu, bagaimana alih kode dalam penutur bahasa Arab? Nah, mengingat banyaknya variasi bahasa yang tersedia pada penutur bahasa Arab dalam beragam konteks, penggunaan alih kode ini sebagai bentuk interaksi sosial sangat diharapkan. Untuk itu, Bentahila meneliti pada tahun 1983 tentang motivasi sosial alih kode antara bahasa Perancis dan juga bahasa Arab Maroko. Nah, dalam hal ini, dalam penelitiannya, Bentahila berhasil mengidentifikasi 3 fungsi alih kode. Yang pertama itu, alih kode digunakan untuk hal yang berbeda fungsi. Sebagaimana di sana bahasa Perancis digunakan untuk topik yang berkaitan dengan kedokteran, pendidikan, administrasi, dan untuk menunjukkan angka, tanggal, dan waktu. Sementara bahasa Arab Maroko itu digunakan untuk topik agama dan untuk penghinaan atau sumpah serapah. Yang kedua itu alih kode digunakan sebagai hal untuk penegasan kembali. Nah, alih kode itu digunakan sebagai alat retoris di mana pembicaraan dapat menekankan suatu hal.
Misalnya pembicara menggunakan satu ekspresi dalam bahasa Prancis dan kemudian menegaskan kembali menggunakan dialek Maroko. Dan yang ketiga itu, alih kode digunakan jika pembicara lupa kata-kata dalam bahasa lain. Jadi penutur atau pembicara dapat beralih ke satu bahasa untuk mengekspresikan diri mereka dengan lebih baik, terutama dalam situasi di mana mereka lupa kata-kata dalam bahasa lain. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillah, kembali lagi bersama saya Heru Setiawan. Yang pada bagian ini saya akan sampaikan tentang jenis alih kode. Jenis alih kode ini menurut Wardah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jenis alih kode situasional. Jenis alih kode situasional ini adalah alih kode yang terjadi ketika bahasa yang digunakan berubah sesuai dengan situasi ataupun keadaan. Jadi mereka berbicara satu bahasa dalam suatu situasi dan juga berbicara dengan suatu bahasa pada suatu situasi yang lain. Akan tetapi topik yang dibicarakan ini tidak berubah. Dalam kata lain bisa kita pahami bahwa jenis alih kode yang ini situasional, yaitu pengalihan variasi bahasa berdasarkan keadaan penutur maupun lawan bicaranya tanpa mengganti topik pembicaraan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari misalkan seperti ada seorang ayah dan juga anaknya. Anaknya telah melakukan kenakalan dan otomatis ayahnya memberikan nasihat yang mudah dipahami oleh sang anak. Nah, kemudian sang ayah keluar rumah, bertemu dengan tetangganya, dan tetangganya menanyakan, ada apa gitu. Dan sang ayah tentu menjawab permasalahan yang terjadi, akan tetapi menggunakan bahasa yang berbeda dengan apa yang disampaikan kepada anaknya. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian alih kode yang kedua yaitu adalah metaforis. Nah, metaforis ini kebalikan daripada alih kode situasional, di mana dalam kata lain bisa dimaknai yaitu pengalihan variasi bahasa pada penutur bilingual atau multilingual berdasarkan keadaan dan diikuti dengan penggantian topik pembicaraan. Jadi variasi bahasa yang dimaksud ini bisa beragam, entah itu variasi suaranya, intonasi, ataupun bahasanya itu sendiri, misalnya dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya, diikuti dengan topik pembicaraan yang berganti. Contoh, misalnya ada dua orang yang merupakan satu suku, yaitu Jawa. Mereka bekerja dalam satu perusahaan, terus mengurusi suatu proyek yang sama, dan ketika salah satu dari mereka presentasi ataupun sedang diskusi di ruang meetingnya, mereka akan berbicara dengan bahasa yang tegas, bahasa yang baku gitu, sesuai dengan topik pembicaraan yang dibahas pada saat meeting tersebut. Namun ketika sedang di kafe ataupun sedang kumpul-kumpul santai, mereka akan berbicara dengan penuh canda gitu, santai, dan otomatis berbicara dengan bahasa daerah mereka. Dan ini yang dinamakan dengan alih kode metaforis, di mana penuturnya sama dan juga lawan bicaranya sama dan memiliki variasi bahasa yang sama gitu, namun mengalami perubahan pada topik pembicaraan. Nah, kemudian, ini adalah salah satu contoh sebuah negara. Sebuah negara multibahasa yaitu Singapura, sesuai dengan gambar backgroundnya ya. Nah, di Singapura ini kemampuan untuk beralih dari satu bahasa ke bahasa lain adalah kondisi yang diterima secara normal. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu bahasa Inggris yang pertama ini, yang dimana kebijakan nasional mempromosikan
bahasa Inggris sebagai bahasa perdagangan. Kemudian bahasa yang kedua adalah Mandarin Cina sebagai bahasa internasional. Kemudian yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa daerah. Dan juga yang terakhir adalah bahasa Tamil sebagai bahasa salah satu etnis penting di Singapura. Secara singkatnya, Singapura ini terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa. Otomatis bahasanya juga banyak. Tetapi inilah 4 besar bahasa yang digunakan dalam aktivitas warga Singapura gitu. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa dilanjutkan ke presentasi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Divara Azhara akan menjelaskan tentang campur kode. Pembahasan hari ini ada mengenai pengertian campur kode, kemudian yang kedua perbedaan antara campur kode dengan alih kode, dan yang ketiga latar belakang terjadinya campur kode. Pembahasan yang pertama adalah pengertian campur kode. Campur kode menurut The Lender adalah suatu peristiwa tutur di mana klausa-klausa maupun frase-frase yang digunakan terdiri dari klausa dan frase campuran. Dan masing-masing klausa atau frase itu tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri. Kemudian menurut Fasold, campur kode adalah penggunaan satu kata atau satu frasa dari satu bahasa yang dimasukkan lagi ke dalam satu kata atau satu frasa dari bahasa lain. Intinya, campur kode adalah ada satu bahasa yang digunakan, atau disebut dengan kode utama, tetapi di dalamnya terdapat serpihan-serpihan bahasa lain, atau yang disebut dengan kode sisipan. Contohnya pada kalimat berikut ini. Makanan ini namanya roti baguette, berasal dari Prancis. Di sini ada campur kode, dengan kode utama bahasa Indonesia dan kode sisipannya bahasa Prancis. Kemudian perbedaan antara campur kode dengan alih kode. Menurut The Lender, alih kode adalah peralihan dari satu klausa bahasa ke klausa bahasa lain. Sedangkan campur kode adalah klausa maupun frasa yang digunakan terdiri dari klausa dan frasa campuran dari dua variasi bahasa atau lebih. Kemudian menurut Fasold, alih kode adalah satu klausa memiliki satu gramatika sebuah bahasa, dan klausa berikutnya dengan gramatika bahasa lain. Kalau campur kode, satu kata atau satu frasa dari suatu bahasa. Ini contoh antara alih kode dengan campur kode. Misalkan Ahmad berbicara, "So sad, I tidak bisa seperti you yang punya keahlian menggambar sangat menawan." Di sini, Ahmad melakukan campur kode dengan kode utamanya bahasa Indonesia dan kode sisipannya bahasa Inggris, yaitu so sad, kata so sad, I, dan you. Kemudian Zaid berkata dengan full berbahasa Inggris, "Don't be sad, everybody has their own talent." Nah, di sini terjadi alih kode dari Ahmad yang tadi menggunakan kode utama berbahasa Indonesia dengan Zaid yang berpindah menjadi bertutur dengan bahasa Inggris. Kemudian pembahasan yang terakhir mengenai latar belakang terjadinya campur kode. Ada dua latar belakang, yang pertama latar belakang sikap dan yang kedua latar belakang kebahasaan. Campur kode dilatar belakangi oleh sikap yang meliputi memperhalus ungkapan. Yang kedua menunjukkan kemampuan. Biasanya penutur melakukan campur kode untuk menunjukkan kemampuannya. Terutama kemampuan dalam bilingualismenya. Yang ketiga, perkembangan dan perkenalan budaya baru. Seperti contoh yang pertama, kalimat makanan ini bernama roti baguette, berasal dari Prancis. Di situ ada latar belakang untuk memperkenalkan budaya baru. Makanya terjadilah campur kode. Kemudian yang latar belakang kedua adalah latar belakang kebahasaan. Kenapa dilakukan campur kode? Agar sebuah tuturan lebih mudah diingat. Contohnya kalimat, "Jika kamu lelah, ingatlah perkataan man jadda wa jadda." Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mencapai. Di situ ada
campur kode antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Yang kedua, tidak menimbulkan kehomoniman. Kehomoniman itu berarti satu kata yang memiliki bunyi yang sama. Yang ketiga adalah hasil atau akibat yang dikehendaki. Teman-teman, saya di sini akan melanjutkan presentasi mengenai interferensi gitu ya. Nah, interferensi ini merupakan akibat dari penggunaan bahasa pertama dalam unsur bahasa kedua yang digunakan dalam pilihan kata atau gramatika yang keliru. Sama sebenarnya seperti campur kode gitu, tapi bedanya kalau campur kode itu kan hanya menyisipkan di sebuah penuturan aja. Kalau interferensi ini dia ada kekeliruan pada peminjaman kosakata dan penggunaan unsur gramatika. Seperti itu. Nah, kemudian Weinreich ini membagi interferensi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada interferensi fonologi, kedua ada interferensi leksikal, dan ada interferensi gramatikal. Interferensi fonologi ini terjadi apabila dilakukan identifikasi fonem pada sistem bahasa kedua dengan fonem pada sistem bahasa pertama, dan fonem yang dihasilkan menyesuaikan pada aturan fonetik bahasa pertama. Kemudian, interferensi leksikal terjadi apabila seorang dwi bahasawan dalam peristiwa tutur memasukkan leksikal bahasa pertama ke dalam bahasa kedua, ataupun bisa sebaliknya gitu, dari bahasa kedua ke bahasa pertama gitu. Kemudian, interferensi gramatikal ini mencakup interferensi morfologi dan interferensi sintaksis. Seperti itu. Jadi, ya memang interferensi ini adalah bentuk kekeliruan gitu ya dalam berbahasa gitu, karena kan kita ya contohnya saja gitu, kita gitu kan berbahasa Arab juga berbahasa Indonesia gitu ya, sangat-sangat mungkin gitu untuk kita melakukan kekeliruan gitu dalam berbahasa itu, sebab kita mempelajari dua bahasa, kita menggunakan dua bahasa gitu. Ketika bertemu dengan orang ini kita menggunakan bahasa ini, ketika bertemu dengan orang ini kita menggunakan bahasa yang lain lagi gitu kan. Seperti itu teman-teman. Tapi ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Thank you for reading and for your attention. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.